Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fitriyatul Husna, nomor 2011-03-2011. Baik, saya akan mempresentasikan tentang cost budget untuk proyek konstruksi. Yang pertama, cost budget sebagai alat kendali. Bisa kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, maksud dan tujuan cost budget. Yang pertama, untuk mematok biaya pelaksanaan. Yang kedua, untuk memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, cost budget harus realistik terhadap kenyataan yang diharapkan. Cost budget vs cost estimate. Pengertian cost estimate dan cost budget. Cost estimate yang diperlukan untuk perkiraan harga penawaran untuk keperluan ekstern format tidak standar, sedangkan cost budget diperlukan untuk biaya produk atau pelaksanaan untuk keperluan intern format standar. Hubungan CB dan CE. Cost estimate yang didasarkan oleh cost budget yang realistik kemudian ditambah dengan markup. Yang kedua, cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada kemudian nantinya dijabarkan oleh dalam cost budget untuk patokan biaya pelaksanaan. Butir 1 menunjukkan bahwa proses CE didahului oleh CB biasanya karena waktu yang diberikan cukup. Butir kedua menunjukkan bahwa proses CE tidak didahului oleh CB biasanya karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Butir 3 dan 4 semuanya mungkin terjadi, tetapi seharusnya cost budget tetap realistik. Yang selanjutnya, hubungan CB dan CE juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Cost budget dan pengendalian kasus atau dianggap linear juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Strategi pelaksanaan. Dalam pembuatan cost budget, anggaran biaya pelaksanaan proyek harus ditetapkan lebih dahulu strategi pelaksanaan. Dalam penetapan strategi pelaksanaan ada dua pertimbangan. Yang pertama, bila keputusannya atau BUI, maka yang dilakukan adalah merupakan procurement issue. Yang kedua, bila keputusannya atau MAC, maka yang dilakukan adalah merupakan the MAC or decision ditetapkan baik untuk barang yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaan. Contoh barang meliputi berbagai barang yang memerlukan proses yang diproses sendiri. MAC atau beli sudah diproses, misalnya beton, hot MAC, kosten dan daun, pintu atau jendela dan lain-lain. Contoh jasa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sendiri atau MAC atau diserahkan kepada subkontraktor. Bagan strategi pelaksanaan bisa kita lihat pada slide tersebut. Strategi pelaksanaan ke depan. Strategi pelaksanaan proyek konstruksi mendatang bagi main kontraktor adalah pengguna jasa subkontraktor. Alasan pengguna jasa subkontraktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi sales perusahaan yang terus meningkat, sementara itu sumber daya sendiri terbatas. Yang kedua, mulai berkembangnya jasa spesialis di barang jasa konstruksi. Unsur-unsur biaya langsung proyek. Dalam kegiatan proses produksi proyek konstruksi, biaya langsung terdiri dari: yang pertama, biaya upah tenaga konstruksi, yang kedua, biaya material konstruksi, yang ketiga, biaya alat konstruksi, selanjutnya biaya subkon. Biaya lain-lain
Kode biaya. Untuk keperluan pedoman pembiayaan, maka unsur-unsur biaya tersebut perlu diberi kode. Proses pencatatan biaya atau pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi setelah diberi kode oleh cost Einer. Informasi biaya dari akuntansi diperlukan oleh Einer dalam proses pengendalian. Kode biaya dalam CB sebaiknya sama dengan kode pada akuntansi. Kode pembukuan. Secara keseluruhan, semua bukti transaksi dibukukan dan diberikan pengkodean. Tidak ada standar dalam pemberian kode. Setiap perusahaan dapat membuat sendiri. Contoh untuk bahasan pengkodean sebagai berikut. Kode unsur biaya langsung. Dari contoh bahasan di atas, kode biaya langsung 2 dirinci lagi menjadi subkelompok. Bisa kita lihat pada slide tersebut. Kode jenis tiap unsur BL. Untuk keperluan tindakan dari manajemen, diperlukan kode jenis dari tiap subkelompok. Kode jenis tiap unsur BL. Yang kedua, kode subkelompok upah. Kode jenis tiap unsur BL. Ketiga, kode subkelompok alat. Kode jenis tiap unsur BL. 5. Kode subkelompok pers atau paint. Kode jenis tiap unsur BL. 6. Kode subkelompok overhead proyek. Kode pay item. Yang pertama, harga jual dari suatu proyek adalah merupakan kumpulan dari harga pay item atau item pekerjaan. Yang kedua, sedangkan dalam cost budget nilai pay item tidak tampak karena terurai. Yang ketiga, sehingga CB tidak dapat dipakai sebagai feedback bagi cost estimate. Yang keempat, untuk keperluan MGT terkadang diperlukan informasi real cost dari pay item. Kode pay item. Bila diperlukan untuk pay item, diberi kode dengan digit keempat. Contohnya bisa kita lihat pada slide tersebut. Kesulitan kode pay item. Walaupun kode item penting untuk mengetahui real cost pay item IBS, tetapi dalam kenyataan ada kesulitan. Kesulitan tersebut adalah material atau alat pekerjaan penunjang terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Sering terjadi switching sumber daya antara item pekerjaan. Penerapan kode pay item. Bila penerapan kode pay item dianggap penting, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk material atau alat pekerja penunjang yang dipakai bersamaan harus dibagi atau dipisahkan secara jelas antar item pekerjaan yang terkait. Yang kedua, jangan melakukan switching sumber daya, atau bila terjadi switching harus dicatat dengan baik dan dilakukan evaluasi. Kebijakan pokok dalam CB. Dalam penyusunan cost budget, perlu kebijakan pokok yang jelas tentang strategi pelaksanaan, yaitu kebijakan subkontrak, kebijakan pembelian bahan setengah jadi, kebijakan subkontrak didasari atas pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, menghindari atau mengurangi risiko. Yang kedua, menghemat penggunaan SD sendiri. Yang ketiga, memanfaatkan potensi luar. Yang keempat, menyederhanakan cost budget. Yang kelima, mengurangi kegiatan pengendalian. Yang keenam, membina hubungan kerja dengan mitra. Kebijakan pembelian bahan. Kebijakan pembelian bahan setengah jadi didasari pertimbangan sebagai berikut.
Yang pertama, mengurangi peralatan proyek. Yang kedua, memperingan kontrol. Yang ketiga, mengurangi kepadatan kegiatan lab. Yang keempat, menghilangkan risiko. Yang kelima, memanfaatkan potensi luar. Yang keenam, menyederhanakan cost budget. Yang ketujuh, menjamin kualitas produk. Cost budget untuk bahan dan upah. Untuk membuat CB, bahan dan upah diperlukan kertas kerja dengan contoh sebagai berikut. Bisa kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, cost budget untuk alat sendiri. Biaya alat pekerjaan dihitung sebagai berikut, juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, cost budget untuk alat sendiri. Bisa kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, cost budget untuk alat sendiri. Yang kelima, perbaikan alat. Bisa kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, cost budget untuk subkon dan lain-lain. Penawaran sub untuk porsi yang akan disubkan ditetapkan sebagai budget per item pekerjaan. Budget untuk pekerjaan atau penyelesaian dirinci sesuai kebutuhan. Budget untuk overhead dirinci sesuai kebutuhan. Material cost budget atau rekap. Dari rincian harga penawaran yang tercantum dalam kontrak harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian diterapkan menjadi master anggaran. Harga penawaran dalam kontrak. Anggaran biaya pelaksanaan, biaya langsung proyek terdiri dari biaya upah, material alat, subkontraktor, persiapan overhead lapangan. Biaya tak langsung terdiri dari overhead kantor pusat atau cabang atau perwakilan, penyusutan aktivitas. Pajak-pajak terdiri dari PPN dan PPh. Cadangan laba termasuk cadangan risiko. Formulir master cost budget yang pertama bisa kita lihat pada slide tersebut. Formulir cost budget yang kedua juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Rincian anggaran biaya langsung. Anggaran biaya langsung untuk pelaksanaan harus dirinci untuk keperluan operasional. Yang pertama, upah terdiri dari pekerjaan galian, timbunan, pasangan, kos beton, penulangan, formwork. Yang kedua, material terdiri dari material beton, pasir, bata, batu, kali, semen, kayu, tegel, dan lain-lain. Alat terdiri dari depresiasi BBM atau pelumas, perbaikan alat sewa. Subkon terdiri dari subkon A, subkon B. Persiapan terdiri dari pekerjaan basecamp, jalan kerja, dewatering. Overhead terdiri dari gaji pegawai, honor, dan sebagainya berikut. Rincian anggaran biaya upah bisa kita lihat pada slide tersebut. Rincian anggaran biaya bahan juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Rincian anggaran biaya material juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Rincian anggaran biaya alat juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Rincian anggaran biaya subkontrak bisa kita lihat pada slide tersebut. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.